Halo teman-teman, kemarin kan ada nih yang minta direviewkan Apexel. Nah, ini ada Agan Aditya 7699. Coba Apexel binokuler dong Mas Jun. Nah, ini dia Apexel 10-30 x 50 zoom pro binokuler. Buat teman-teman yang penasaran dengan binokuler ini, link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Brand Apexel beberapa waktu lalu memang gencar promosi dan memiliki berbagai macam produk-produk yang dikemas dengan sangat menarik. Mari kita cari tahu. Perusahaan Apexel Technology Corporation. Apexel Optics dengan slogannya Expand Your Vision adalah brand asal negara Tiongkok. Berdiri pada tahun 2003, merupakan perusahaan inovatif yang berfokus pada pengembangan, produksi, dan penjualan peralatan fotografi digital. Dalam 19 tahun terakhir, Apexel secara bertahap berkembang dari perusahaan tradisi menjadi perusahaan inovatif secara teknologi. Produk utama Apexel meliputi aksesoris fotografi seperti lensa, tongkat selfie, tripod, lighting, ring light, teropong, monokuler, dan lain-lain. Nah, seperti apa detail-detailnya? Mari kita buka segel. Penampakan kardusnya berwarna biru putih dengan laminasi doff sehingga terlihat menarik. Lalu di sini ada tulisan 10-30 kali multiple viewing experience, 50 mili wide and bright vision, full multi-layer coated lens, dan untuk speknya bisa teman-teman lihat di bagian samping kemasan. Sekarang saya langsung buka aja ya. Wow, ternyata saya dapat carrying case berwarna hitam. Ya, ini ada talinya juga dengan lebar 2,5 cm yang bisa disetting ukurannya sesuai ukuran yang kalian mau. Ini saya buka dulu ya. Lalu saya keluarkan dulu isinya. Dan bagian dalam tas ini sudah ada lapisan busanya, jadi sudah memenuhi standar keamanan. Sekarang kita buka dulu plastiknya ya. Wow, ternyata di dalam plastiknya ini sudah ada silika gelnya. Jadi aman dari jamur saat pengiriman. Ada sebuah manual instruction, ini saya buka dulu, silakan teman-teman membaca. Dan seperti biasa di sini ada keterangan, jangan melihat langsung ke matahari menggunakan binokuler ini karena dapat menyebabkan cedera serius hingga kebutaan permanen. Berikutnya ada tali neck strap dengan lebar 3,2 cm, nanti akan saya infokan bagaimana cara pasang yang benar ya. Lalu ada cleaning cloth yang tidak bisa diharapkan karena teksturnya yang kurang halus. Dan ini binokulernya dengan tampilan berwarna hitam. Ya, secara tampilan ini terlihat biasa aja ya, nggak ada yang istimewa. Lalu tidak ada logo juga di bagian bodi teropong. Namun untuk finishing di bagian rubbernya ini saya akui ini sangat rapi untuk sekelas binokuler harga 400 ribuan. Material framenya dari bahan aluminium dengan finishing rubber soft touch. Lalu untuk barrel bearsnya ini masih plastik ya. Di bagian epis barrel bearsnya ini terlihat seperti bahan logam, tapi kayaknya logam yang kualitas biasa. Ya, bisa teman-teman lihat, ini ketika saya pencet bagian episnya, ini terlihat ada goyangan. Di bagian depan ada finger ridge untuk jari telunjuk dan jari tengah, lalu di bagian belakang juga ada finger ridge untuk jari jempol kalian, sehingga anti-slip saat kalian memegang binokuler ini. Sekali lagi untuk pengaplikasian karet-karetnya ini terlihat sangat rapi karena tidak ada gelembung udara yang tertahan. Ya, ini memang terlihat mulus. Lemnya pun juga rapi ya, nggak ada yang sampai bleber-bleber. Namun saya masih menemukan bagian karet yang tidak terpasang dengan sempurna, yaitu di bagian dekatnya lubang tali neck strap. Model parameternya tertulis 10-30 x 50 yang berarti binokuler ini tipe zoom dari 10 kali hingga 30 kali. Dan aperture atau diameter lensa objektifnya 50 mm, 235 feet, 1000 yards at 10 kali, yang berarti binokuler ini memiliki field of view 235 kaki pada 1000 yards saat zoom 10 kali. Sekarang kita ke bagian depannya ya. Ini landscape-nya saya buka. Ya, ini nggak terlalu lentur sih, kayaknya ini bahan ABS. Dan ternyata untuk diameter lensa objektifnya ini beneran 50 mm loh guys, sesuai dengan speknya. Dengan lapisan fully multi-coated optics berwarna hijau yang berarti meningkatkan transmisi cahaya untuk menghasilkan gambar yang lebih terang dan tajam dengan kontras tinggi. Dan coba teman-teman lihat lebih dekat ke bagian dalam barelnya ya. Ini ada light control element untuk meredam pantulan cahaya yang tidak diinginkan.
Sekarang ke bagian lensa episnya ya, saya buka dulu tutupnya. Ya sama sih, ini nggak terlalu lentur, juga nggak terlalu keras. Ukuran episnya 22 mm dengan coating berwarna hijau dan ada rubber easel untuk menghindari kebocoran cahaya samping atau flare. Dan di bagian samping episnya ini ada tuas zoom ya. Sekarang saya akan coba zoom. Tuas zoomnya ini sukses membuat saya merasa was-was dan khawatir karena ini bahannya sangat ringkih ya. Saya tuh takut patah saat memutar tuas zoomnya ini. Lalu di bagian epis sebelah kiri ini ada magnification scale. Teman-teman lihat ini ya, saat ini kita berada di zoom 10 kali. Dan ketika saya zoom ke 30 kali, bagian penunjuknya pun ikut berputar dan menunjukkan angka zoom yang saat ini sedang kalian gunakan. Tidak ada keterangan berapa eye reliefnya, tapi ketika saya pakai dengan jarak agak jauh ya, ini masih bisa dipakai, sehingga binokular ini bisa dipakai untuk teman-teman yang memakai kacamata sekalipun. Di epis sebelah kanan ada diopter adjustment untuk teman-teman yang mata kanan dan mata kirinya minusnya tidak sama. Kalau diopter adjustmentnya ini saya putar seperti ini, loh guys, putarannya ini terasa agak kasar ya, agak gerendel-gerendel. Kayak bagian dalamnya tuh kayak nggak rata gitu. Istilahnya kurang halus gitulah ya. Dan ketika diopter adjustmentnya ini saya putar, terlihat bagian episnya sedikit maju ke atas atau ke depan. Jadi sudah pasti nanti ada perbedaan bagian epis kanan ini entah lebih maju atau lebih mundur daripada epis sebelah kiri ya. Lalu untuk epis yang sebelah kiri ini tidak bisa diputar ya, hati-hati nanti bisa rusak. Di sini pun sudah ada keterangannya no rotating. Jadi ini seakan-akan waktu kita mau pakai binokular ini ada yang neriakin gitu. Ojo diputer woi. Di tengah-tengahnya ada knob central focusing wheel untuk mengatur fokus objek yang ditangkap oleh binokular ini. Dan knob ini juga sudah memiliki finger ridge dan ketika saya putar ini terasa smooth dan halus ya. Berbeda dengan diopter tadi yang terasa agak kasar ketika diputar. Sekarang coba teman-teman lihat lagi ketika knob central focusing wheel ini saya putar. Kedua epis kanan dan kiri terlihat sama-sama maju mundur. Tapi ketika yang diputar diopternya hanya epis sebelah kanan saja ya yang maju mundur. Untuk bagian engsel barrel bridge-nya ini masih terasa oke ya ketika saya coba gerakan. Namun teman-teman tetap harus berhati-hati ketika membuka tutup binokular ini karena engsel barrel bridge ini bahannya masih ABS, jadi tentu saja rawan patah. Tidak ada keterangan berapa focal length dari binokular ini, tapi sekarang mari kita coba hitung ya. Pembesaran terkecilnya kan 10 kali zoom dan episnya ini berukuran 22 mm. Maka harusnya focal length dari binokular ini adalah 220 mm. Nah, kok bisa vokalinnya 220 mm? Padahal di keterangan speknya, binokular ini hanya memiliki panjang 184 mm saja. Ya bisa, karena ada prisma tipe fluoro di bagian dalam barelnya ini. Dan prismanya ini sudah BK7 sistem Paul Imaging, yang diklaim secara efektif dapat mengurangi astigmatisme dan ghosting, serta meningkatkan transmisi cahaya. Pupillary distance-nya, yaitu jarak antara epis kiri dan epis kanan, yang terdekat adalah 59 mm dan yang terjauh adalah 72 mm. Sekarang mari menghitung exit pupil. 50 mm dibagi 10 kali zoom maka adalah 5 mm dan 50 mm dibagi 30 kali adalah 1,6 mm. Jadi exit pupilnya 5 mm sampai 1,6 mm. Angka yang bagus meskipun ini masih standar. Jadi saat pengamatan malam hari, binokular ini dapat menghasilkan gambar yang bagus dan cerah pada zoom 10 kali, namun kualitas gambarnya berangsur-angsur berkurang hingga zoom 30 kali. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar ya. Wajar jika tipe zoom itu kualitasnya berkurang pada zoom maksimalnya. Di bagian depannya ada tripod interface, cukup ditarik aja untuk membuka, lalu bisa kalian pasang ke tripod. Tapi kalian harus beli tambahan tripod adapter lagi ya. Nah, seperti yang saya bilang, cleaning cloth-nya tidak bisa diharapkan. Jadi agar tidak merusak lapisan lensa kalian, saya lebih menyarankan cleaning kit seperti yang saya pakai ini. Teman-teman bisa membeli lens pen-nya aja atau cleaning kit 3-in-1, ada yang 6-in-1 dan juga ada 15-in-1. Silakan teman-teman pilih sendiri. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Saatnya sekarang memasang neck strap. Kalau saya, masangnya adalah 3 kali masuk ya. Ini ke 1, lalu ini kedua, dan ini ketiga. Ya, ini agar lebih kuat dan menghindari loss. Jangan lupa untuk kalibrasi dioptrinya terlebih dahulu. Sekarang kita cari objek penangkal petir ya.
Lebarkan binokular sesuai dengan jarak kedua mata kalian, lalu tutup lensa kanan dengan tangan kalian, sesuaikan fokus ujung arde dengan memutar central focusing wheel. Selanjutnya, gantian sekarang yang ditutup lensa kirinya, lalu putar diopter di epis kanan hingga tiang terlihat fokus. Maka binokular ini dioptrinya sudah terkalibrasi dengan baik. Selanjutnya, bagian dioptrinya jangan kalian putar-putar lagi, karena jika tidak sengaja tersenggol, maka kalian harus kalibrasi lagi. Nah, buat yang pengen dipasang smartphone untuk memotret objek di tengah kota atau objek-objek langit, kalian bisa menambahkan smartphone adapter dan linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Dan untuk pemasangan smartphone ini, saya sarankan untuk memasang di epis yang sebelah kiri, karena kalau di epis sebelah kanan itu kan ada diopternya. Nanti HP kalian pasti kayak kegoyang-goyang gitu loh guys. Untuk hasil pengamatan saya sertakan di akhir video, dan komentar saya setelah menggunakan binokular ini adalah tampilan binokular ini masih terlihat standar, tidak terlihat mewah. Namun kalau melihat harganya yang 400 ribuan, ya masih oke juga sih untuk dibeli. Lensanya sendiri mampu menghasilkan gambar yang jernih dan tajam. Saya sih sangat puas sekali dengan hasil lensa dari binokular ini. Terutama saat dipakai pengamatan langsung dengan kedua mata, ini terlihat sangat keren sekali objek bulannya. Cuma karena zoomnya hingga 30 kali, maka untuk zoom 30 kali ini saya sarankan untuk memakai tripod karena goyangannya itu sangat terasa sekali. Bobot binokular ini hanya 700 gram saja, masih enteng ya karena di bawah 1 kilo. Jadi bisa dibawa saat seru-seruan traveling sama teman-teman. Untuk gas nitrogen ya sudah pasti belum ada, karena ini harganya cuma 400 ribuan ya guys. Nggak mungkin ada nitrogennya. Barrel bridge-nya dari bahan ABS standar, lalu untuk central focusing wheel-nya ini enak, terasa smooth dan halus saat diputar. Cuma dioptrinya yang terasa agak kasar ketika diputar. Lalu info dari pabrikannya, binokular ini sudah waterproof, namun teman-teman harus ingat waterproof yang dimaksud adalah untuk sekelas hujan gerimis saja ya, bukan hujan deras apalagi hujan badai. Dengan ukuran pembesaran zoom 10 kali, binokular ini tergolong mudah untuk pengoperasiannya, stabil dan getaran pun tidak terlalu terasa ya guys. Bahkan tanpa smartphone adapter pun, jadi smartphone-nya saya tempelkan aja ke bagian epis, masih bisa memotret. Namun untuk pembesaran 30 kali, teman-teman harus menggunakan tripod karena goyangannya yang sangat terasa sekali. Untuk efek distorsinya pasti ada ya guys. Ini adalah pembesaran 10 kali. Waduh guys, coba ini lihat, tiangnya meletot loh guys. Tapi distorsi ini wajar ya, karena binokular ini menggunakan epis berukuran 22 mm. Biasanya pabrikan top membuat episnya berukuran lebih kecil untuk mengurangi efek distorsi. Dan pabrikan Apexel membuat epis binokular ini berukuran 22 mm dan ini tergolong cukup lebar ya. Epis yang berukuran lebar ini kelebihannya tentu terasa lebih nyaman saat pemakaian, namun kekurangannya adalah terlihat efek distorsi. Secara keseluruhan saya sangat puas dengan binokular Apexel ini, terutama harganya yang 400 ribuan saja. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik link di deskripsi ya. Sekian video kali ini, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tentang Apexel. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!